Halo adik-adik, sekarang kita mau firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman, berkati Kak William yang akan bercerita. Amin. Wah, itu siapa? Wow, kok ada Helen di situ? Loh, kok ada nelayan juga? Ada bajak laut. Mereka mau apa ya? Apa Kak? Apa Tahu tuh? dong. Seru nggak tuh Kak? Nah, kakak juga nggak tahu nih mereka mau ngapain adik-adik. Kak Wil gimana sih? Ayolah. Eits, tenang. Kita bisa cari tahu sama-sama di Natal Komisiana tanggal 26 Desember jam 4 sore. Adik-adik persiapkan lilin, hadiah untuk tukar kado bersama keluarga dan pakai aksesoris Natal yang sudah dibuat saat area ya. Oh ya, tanggal 26 Desember nanti ibadahnya langsung jam 4 sore. Oke? Jadi nggak ada ibadah paginya. See you adik-adik. Land home. Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini sepertinya semangat sekali ya Kak adik-adik Iya, kita betul yang sekali, ada Kak di Ade. rumah. Kak Asri gimana kabarnya hari ini? Baik Kak Ade. Kak Ade gimana? Baik banget, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Desember. Iya, Dan minggu betul depan kita udah sekali. Natalan loh Kak. Iya. Hah, seru banget ya. Nah adik-adik, sebelum kita bernyanyi, Kak Ade sama Kak Asri mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk membukakan dulu Alkitabnya di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Untuk Dibuka dulu adik-adik ya. yang belum bisa buka Alkitabnya sendiri, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak atau siapa saja yang bisa membantu. Nah kalau sudah dapat, Alkitabnya disimpan dulu. Ditaruh karena- dulu di sampingnya. Betul sekali, karena kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Bangkit berdiri ya, kita sama-sama bergerak ya kakak ya. Iya, betul. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak karena sampai saat ini kami masih bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapak Engkau mau menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik semua yang di rumah? Pastinya lebih semangat lagi ya Masih, Kak. Kak Ade, Karena iya. kita mau bernyanyi lagi, hati-hati gunakan tanganmu. Masih berdiri ya Kak ya? Iya, semuanya Mari kita bangkit bergerak. berdiri. Kita bergerak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu,
Adik-adik silakan duduk kembali, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dan saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa fokus, bisa mengingatkan, bisa belajar dari cerita hari ini. Kami menyerahkan jiwa kami menyerahkan diri kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Amin. Oke. Alkitabnya diambil lagi ya Kak Astri ya? Iya, karena kita akan baca firman hari ini yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita bacanya sama-sama ya Kak? Siap. Oke, hitungan ketiga ya Kak? Oke. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, cerah sekali hari ini. Hujan deras tadi sudah berlalu dan sekarang muncul pelangi yang indah. Aku merasa semakin tinggi dan lebat sekarang. Semakin banyak dahan dan ranting yang aku miliki. Terima kasih Tuhan sudah menumbuhkan aku sebagai pohon yang kokoh. Senang. Hei, ada apa? Sepertinya kamu senang sekali. Tentu saja aku senang. Badanku terasa segar setelah hujan deras tadi. Dan aku juga senang melihat pelangi yang indah hari ini. Oh, karena itu. Aku juga senang, aku juga merasa segar. Dan pelanginya juga indah sekali hari ini. Tapi, ada apa pohon B? Kenapa tiba-tiba kamu murung? Apa kamu gak lihat? Sepertinya pohon C tidak terlalu bahagia. Ada apa ya? Masa sih? Aku lihatnya baik-baik aja. Ayo kita tanyakan langsung sama pohon C. Hai pohon C. Kok kamu sedih? Ada apa? Tuh, aku sedih karena hujan deras tadi membuat tanah di lereng gunung ini semakin terkikis dan miring. Aku takut akarku tidak akan kuat menopangku sehingga aku bisa saja tumbang. Oh, jadi karena itu kamu sedih, Ponce. Tenang, tenang. Bertahanlah sedikit lagi. Kita akan segera ditebang karena kita sudah cukup besar dan tinggi. Benarkah perkataanmu itu, pohon B? Sudah, jangan bersedih lagi. Mari kita berdoa dan sampaikan harapan-harapan kita pada Tuhan. Agar setelah ditebang nanti, kita bisa menjadi lebih baik dan berguna. Ayo kita berdoa. Aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas dan perak dan berbagai batu permata, dan semua orang akan terpesona oleh keindahannya. Kalau aku, apa ya? Oh iya, kelak aku ingin menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut para raja dan ratu, bahkan para pembesar dunia, berlayar mengarungi samudra hingga ke ujung dunia. Wah, aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang akan merasa aman berada dalam naunganku. Bagus. Bagaimana dengan kamu, pohon C? Wah, senang sekali ya jadi kalian.
Kalau aku hanya ingin tumbuh menjadi pohon yang besar, yang paling tinggi, menjulang di hutan dan di puncak. Orang-orang akan terpesona memandangku, berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Aku ingin menjadi pohon yang besar sepanjang masa dan orang tidak akan melupakan keberadaanku. Tidak seperti di lereng gunung ini. Nah, adik-adik, apa sih cita-cita adik-adik dan apa yang menjadi harapan adik-adik kelak? Apa-apa? Kak Belda kok nggak denger ya? Oh, ada yang mau jadi dokter. Wah, hebat. Jadi apa? Polisi. Bagus, bagus, bagus. Ada juga yang mau jadi pilot ya? Wah, keren. Biar bisa terbang tinggi seperti pesawat udara di langit ya. Hebat. Nah, siapa aja yang sudah berdoa sama Tuhan buat kasih tahu cita-citanya kelak? Adik-adik jangan sampai lupa ya. Adik-adik harus tetap berdoa seperti cerita 3 pohon tadi. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi dengan ketiga pohon tadi? Yuk kita lanjut ceritanya. Setelah beberapa tahun, pohon-pohon itu menyampaikan doa dan harapan mereka. Datanglah para penebang pohon ke hutan itu. Si penebang pohon berjalan mengelilingi hutan sambil mengamati pohon yang ada di situ satu persatu. Sepertinya pohon A ini adalah pohon yang sangat kuat. Aku akan menjualnya ke tukang kayu. Ide bagus. Hah? Tukang kayu? Syukurlah. Semoga tukang kayu itu membuatku menjadi kotak perhiasan dan kotak harta karun. Asik. Aku senang. Kalau pohon B ini, aku akan menjualnya kepada tukang kapal. Pasti laris. Yes, semoga impianku menjadi kapal yang besar dan kokoh akan segera menjadi kenyataan. Yuhu. Sebentar, kalau pohon C ini dijadikan apa ya? Tahu ditebang saja dulu. Nah, adik-adik, setelah ketiga pohon tadi ditebang, ternyata pohon A yang dijual ke tukang kayu tidak dijadikan kotak perhiasan, melainkan menjadi tempat makan ternak yang ditaruh di kandang. Sedangkan pohon B yang dijual ke tukang kapal juga tidak dibuat menjadi kapal yang besar, yang kokoh, melainkan sebuah perahu nelayan yang kecil adik-adik. Bagaimana ya dengan kapal C? Ternyata kapal C lebih menyedihkan lagi adik-adik. Ia hanya dipotong dalam bentuk potongan yang besar, kemudian dimasukkan ke gudang yang gelap. Lama sekali. Bertahun-tahun berlalu, sampai akhirnya ketiga pohon tadi sudah merupakan impiannya masing-masing. Kalau adik-adik di rumah, pernah gak sih pengen banget dapat sesuatu, terus berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang adik-adik inginkan tidak bisa didapatkan sampai sekarang. Ada yang mengalami juga seperti 3 pohon tadi? Apakah adik-adik menjadi kecewa, marah, dan tidak mau berdoa lagi sama Tuhan Yesus? Wah, semoga saja tidak sampai terjadi seperti itu ya adik-adik. Kak Melda mau melanjutkan cerita tentang 3 pohon tadi, biar adik-adik bisa tetap semangat dan terus mau berdoa sama Tuhan. Oke, kita dengarkan nasib dari pohon A. Ya Tuhan, aku lelah. Tiap hari cuma diisi jerami. Aku jadi kotor dan bau.
Ini bukan apa yang aku harapkan Tuhan. Kenapa jadi begini? Loh, apa itu? Kenapa ada bayi? Ini kan palungan untuk pakan ternak. Pak, Bu, gak salah. Adik bayinya ditaruh sini. Wah, dia sangat lucu, mungil, dan lembut. Entah kenapa, aku jadi bahagia dengan kehadiran bayi mungil ini. Siapa ya dia? Adik-adik, bisa tebak enggak? Siapa bayi yang diletakkan pada kotak pakan yang terbuat dari pohon ara? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Bayi itu adalah Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Ibu Maria di kandang domba. Ayo, kita lanjutkan cerita tentang pohon B. Wah, kenapa ini? Ada apa? Kenapa anginnya kencang sekali? Duh, mana ada banyak orang lagi? Kan berat. Tuhan, badanku sakit sekali. Sejak tadi aku terombang-ambing di antara hempasan ombak. Aku tidak kuat Tuhan. Ini lagi, kenapa sih? Kok malah tidur terus? Memangnya dia gak takut atau khawatir? Kalau kita semua tenggelam, bagaimana? Guru, bangun guru. Badannya sangat besar. Guru, apa kamu tidak peduli kalau kita binasa guru? Kenapa mereka memanggilnya guru ya? Ada apa? Diam. Tenanglah. Sudah, tenang. Hah? Ada apa? Kok anginnya langsung tenang? Siapa dia? Bagaimana dia bisa seberkuasa itu? Apakah dia Tuhan? Tuhan menumpang di kapalku. Oh, aku senang. Aduh, jam berapa ya ini? Silau. Ada apa ya? Kenapa terang? Tumben biasanya gudang ini dibiarkan gelap. Oh hei, aku mau dibawa kemana? Kenapa aku diseret sejauh ini? Akhirnya aku keluar dari gudang gelap itu, teman-teman. Aku senang sekali. Apakah ini sudah saatnya aku dijadikan sesuatu? Yeay! Tapi kenapa ada banyak orang di sini? Kenapa mereka meludahinya? Kenapa? Sejauh ini Tuhan kan berat, kasihan dia. Dia terus diludahi, diteriaki, bahkan dihujat. Hatiku sangat sedih dan hancur. Akhirnya, wah, tinggi sekali ini. Sungguh sangat tinggi. Aku berada di puncak gunung yang tinggi. Ya, ternyata dia akan disalibkan. Baiklah, aku akan bertahan. Tolong yang kuat, jangan sampai lemah. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang ketiga pohon dengan harapan dan kenyataan yang mereka hadapi masing-masing. Pohon A berharap bisa menjadi kotak perhiasan yang berharga. Namun, dia malah menjadi palungan untuk Tuhan Yesus yang jauh lebih mulia dari perhiasan apapun di dunia ini. Sedangkan pohon B berharap bisa menjadi kapal yang kokoh dan bisa dinaiki oleh raja dan pembesar dunia. Ternyata dia malah memuat Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Begitu juga dengan pohon C.
impiannya untuk berada di puncak tertinggi menjadi kenyataan. Sekalipun itu adalah tempat Tuhan Yesus disalibkan. Firman hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan pemberian Allah. Artinya, kita boleh punya cita-cita dan harapan dalam hidup, tapi kita tidak boleh lupa melibatkan Tuhan dalam setiap cita-cita dan rencana kita. Misalnya, kalau adik-adik pengen jadi dokter, guru, polisi, atau apapun itu, adik-adik harus rajin belajar dan berdoa untuk mencapai cita-cita adik-adik. Tapi, kalaupun impian kita tidak terwujud sesuai harapan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Seperti cerita 3 pohon tadi, Tuhan Yesus tetap menjawab setiap harapan mereka, walaupun dengan cara yang berbeda dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau suatu saat impian kita menjadi kenyataan, jangan lupa mengucap syukur ya, karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita semata. Adik-adik, masih ingat nggak apa yang menjadi harapan adik-adik saat memasuki tahun 2021? Atau pada saat adik-adik ulang tahun dan membuat make a wish, apa sih? Apakah semuanya sudah terkabul? Buat yang sudah, jangan lupa bersyukur ya. Kalau yang doanya belum terkabul, jangan putus asa. Tuhan mau kita terus berdoa dan percaya kepadanya dengan iman sampai harapan kita terkabul, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus pastinya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan mengakhiri tahun 2021. Kak Melda mau mengajak adik-adik semua untuk mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita di sepanjang tahun ini. Kita mau sama-sama sampaikan dan menyiapkan hati kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Yuk bangkit berdiri adik-adik, kita sama-sama nyanyikan pujian, Kerja Buat Tuhan. Kerja
Oke adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang tahun 2021 yang hampir usai ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal baik yang sudah Tuhan kehendaki terjadi di hidup kami. Baik suka maupun duka, kami boleh belajar di dalamnya. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang manis, yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak pernah lupa berdoa, dan mensyukuri semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk papa mama, kakak adik, bahkan kakek dan nenek kami, serta seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu pelihara kami semua di sisa tahun 2021 ini. Kami berdoa untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, dimanapun mereka berada dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, agar mereka semua selalu mengusahakan yang terbaik bagi negeri ini, dan bisa menjadi home, tempat kami bernaung dan merasakan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah Kak Asri, Iya. ini luar biasa sekali ya. Betul 3 pohon sekali. tadi. Iya ya Kak Ade. Pohon yang pohon yang pertama tuh dia hebat banget Kak. Dia menjadi palungannya Palungan Tuhan Yesus. betul. Pohon yang B, Yang B menjadi C. perahu yang Perahu membawa yang- Tuhan Yesus. Luar Betul. biasa sekali. Terus yang C. pohon C itu membawa Jadi, pikul salib dia. Iya, pohonnya Luar jadi salib. biasa. Kadang walaupun ya Kak Asri ya, Mm-mm. apapun yang kita rencanakan gak sesuai apa yang kita inginkan, tetapi rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita ya Kak. Betul sekali Kak Ade. Kita mau nyanyi sama-sama home ya Home Kak ya, iya. Kak Kak Agekai Agekai Bromo. Bromo. Home. You are my hope, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosamu, ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup
Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu memberkati. adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KA/GKI Bromo atau di bit.ly/area-KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA/GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.